Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal serta modal untuk kita beramal saleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita di malam hari ini tidak seperti biasanya. Yang biasanya kita mengkaji tafsir ataupun salah satu usul, 3 landasan utama. Namun berhubung diminta oleh pihak DKM, saya diminta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Dan insya Allah ini pun akan memberikan kepada kita faidah, ya. Mengingat kita dan juga orang-orang yang ada di samping kita adalah calon-calon mayat. Ya, kita ini bapak camat dan ibu camat. Bapak calon mayat dan ibu calon mayat. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala singgung di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau itu mayit. Ketika itu Nabi Muhammad masih hidup. Maksudnya mayit apa? Engkau adalah orang yang akan menjadi mayat. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun, yaitu manusia secara umum, mereka juga adalah orang-orang yang akan menjadi mayat, ya. Dan berkaitan dengan mempelajari bab janazah atau bab jinazah, boleh kita menyebutnya dengan 2 istilah, jemaah. Boleh janazah, boleh jinazah. Ada sebagian ulama yang membedakan, katanya kalau janazah itu adalah orangnya. Orang yang meninggal itu disebutnya janazah. Sedangkan jinazah, baris bawah kasrah,
itu adalah sebutan atau istilah untuk keranda yang dipakai untuk membawa mayat. Itu disebutnya apa? Jinazah. Nah, di antara manfaat ya ketika kita mempelajari kitabul janazah atau jinazah, ini secara tidak langsung mengingatkan kita ya, mengajak kita untuk mengingat kematian. Materi ini adalah materi yang mengajak kita untuk mengingat kematian. Yang mengingat mati adalah sebuah ibadah tentunya. Kenapa disebut ibadah? Karena diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat si pemutus kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Kemudian di antara faedahnya jamaah, kita sebutkan 3 saja. Yang kedua, faedahnya untuk menghindari kesalahan dalam kepengurusan jenazah. Apalagi kita hidup di zaman yang sekarang banyak khurafat ya, atau kebid'ahan. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hal yang paling penting untuk kita wasiatkan kepada keluarga kita bukan hanya masalah harta, tapi yang terpenting untuk kita sampaikan wasiat itu adalah berkaitan dengan kalau saya mati, tolong ya urus jenazah saya dengan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampaikan kepada keluarga kita jemaah. Kemudian yang ketiga jemaah, di antara manfaat mempelajari kitab janazah adalah atau janaiz untuk memelihara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Untuk memelihara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, ketika beliau menyinggung kitab janaiz ini. Sekarang banyak orang yang seakan-akan mengada-ngada, mempersulit, padahal ya agama Islam adalah agama yang mudah. Di antaranya contohnya jemaah orang-orang sufi, karena mereka memiliki beberapa keyakinan dengan tarekat yang mereka anut ya. Mereka kan ada tingkatan syariat, apalagi tarekat, makrifat, ya, hakikat, makrifat. Nah, orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat, katanya kalau ada anggota keluarga yang meninggal, itu nggak boleh nangis, tapi harus tertawa. Petunjuk siapa ini jemaah? Maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Petunjuk siapa yang lebih baik? Orang-orang yang mengikuti ajaran tarekat itu, makrifat itu, atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah manusia yang hatinya paling bersih. Nangis tidak Pak ketika anaknya meninggal? Nangis. Ketika putranya Ibrahim meninggal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal aina latadma. Sungguh mata ini tidak bisa dibendung untuk mengalirkan air mata. Nangis kata Nabi. Akan tetapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini 3 alasan atau 3 manfaat kita mempelajari kitabul janaiz. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kepengurusan jenazah, ini juga mengajak kita untuk agar kita bisa menunaikan hak saudara kita sesama muslim ya. Kalau mereka meninggal dunia, kalau saudara
keluarga kita meninggal, setidaknya ada beberapa hak yang harus ditunaikan, di antaranya memandikan, kemudian apa? Mengkafani, kemudian mensolatkan. Kalau bisa betul-betul kita kondisikan ya suasana solatnya, di mana akan disolatkan, berikan informasi kepada orang-orang yang mereka memelihara akidah. Karena kalau jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang memelihara tauhid, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggal dunia, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang itu meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian dia disolatkan oleh 40 laki-laki, ya, la yusyrikuna billahi syai'ah, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya syafaat melalui doa-doanya orang-orang yang bertauhid itu. Kemudian juga di antara haknya adalah menguburkan, kemudian mendoakan, ya. Dan yang kita akan bahas dengan sempitnya waktu, ya. Jadi beberapa pekan ke depan mungkin berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Nanti kalaupun ada praktek mungkin di bulan Januari, ya. Jadi malam ini kita mulai dari memandikan dulu, ya. Pembahasan tentang taghsilul mayyit, yaitu memandikan mayit. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang mayit itu, ya, sebelum dia diwafatkan oleh Allah, sebelum seorang itu diwafatkan oleh Allah dengan adanya istilah sakaratul maut, itu juga ada beberapa petunjuk Nabi. Ada beberapa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mentalkin. Kita mulai dari beberapa saat sebelum seorang muslim atau seorang hamba Allah itu meninggal dunia. Ketika sakarat maka ada syariat, yaitu mentalkin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Titik. Apakah harus ada Muhammad Rasulullah jemaah? Tidak. Ya, kata para ulama, ini sekali lagi, ada sebagian di antara kita udah tahu orang yang sakarat itu berat jemaah. Dia paksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal di hadisnya cukup la ilaha illallah saja. La ilaha illallah. Dan ini didukung oleh hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, untuk yang ditalkin dan kita untuk yang menalkin ini pelan-pelan. Ya, la ilaha illallah, atau dituntun pelan-pelan. Seperti diejak kalau kata bahasa orang Indonesia, la ilaha illallah misalkan, terus Pak. Dan si saudara kita yang sedang sakarat, kata para ulama, biasanya responnya itu bisa dengan 2 hal. Yang pertama, bisa dengan lisannya, ya, walaupun mungkin kadang tidak jelas. Maka kalau dia sudah mengucapkan, antum berhenti. Yang kedua responnya bisa dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat telunjuk misalkan, karena berat orang yang sedang sakarat itu. Saya punya kenalan juga, beliau bercerita ketika mentalkin tetangganya yang meninggal dunia, maka
yang ditalkin itu memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian dia tulis di tembok, karena dia mepet tembok ketika itu. Dia tulis la ilaha illallah dengan jarinya. Ini berarti bisa dengan dua respon, bisa dengan isyarat, bisa dengan ucapan. Nah, ada juga hadis ya yang mungkin dilakukan oleh saudara-saudara kita. Namun kita perlu tahu jamaah, di sini ada khilaf ya. Bahkan beberapa ulama kita, diantaranya Syekh Abdus Salam Asy-Syuwai'ir, beliau adalah pengajar tetap di Masjid Nabawi sampai sekarang. Nah, di antara petunjuk Nabi adalah membacakan Yasin. Membacakan Yasin untuk orang yang sedang fi halatil ihtidar, maksudnya sedang sakarat. Jadi ini petunjuknya, Yasin itu dibacakannya untuk yang sedang sakarat, bukan yang setelah mati. Beliau yang mendukung, karena para ulama sekali lagi khilaf. Nabi SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian surat Yasin. Namun saya lebih condong kepada para ulama yang mendoifkan. Yang mendoifkan diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi artinya kalau ada tetangga kita yang melakukan ini, berarti ranahnya ini hadis masih diperselisihkan. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Wallahu a'lam. Kemudian ketika saudara kita atau seorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka ketika awal-awal dicabutnya nyawa, biasanya mata itu akan terbelalak ya. Dia akan melotot. Maka di antara sunnah adalah memejamkan mata orang yang baru dicabut nyawanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini para ulama sepakat sunnah. Ini sunnah. Ketika Nabi menjenguk sahabatnya yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah. Ketika itu matanya terbelalak. Apakah yang melotot ini tanda su'ul khatimah jemaah? Tidak. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nyawa, sesungguhnya ruh apabila dicabut tabi'ahul basar, dia akan diikuti oleh mata, maka ditutup pelan-pelan. Ada yang mungkin sekali, ada yang mungkin harus sedikit ditahan dulu, tidak perlu ditekan ya. Dan antum mungkin lebih berpengalaman jemaah. Jadi terkadang sekali langsung nutup. Ada yang mungkin harus pelan-pelan, harus ditahan dulu. Jadi berkaitan dengan kepengurusan jenazah ini tidak bisa kita pastikan tekniknya karena kondisional ya, karena kondisional. Kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan ketika awal-awal seseorang itu meninggal dunia adalah talyinu al-mafasil, yaitu melunakkan persendian. Melunakkan persendian. Wallahu alam, berapa jam Pak biasanya otot atau tulang si mayit itu kaku? Mungkin 2, 3 ya, sampai 5 jam. Maka melunakkan persendian mayit itu dilakukan, kata para ulama, sekurang-kurangnya 2 kali. Kapan? Ketika baru meninggal dunia. Dan yang kedua adalah setelah dimandikan. Jadi mungkin dengan minyak zaitun ataupun dengan hal-hal yang bisa membuat persendian itu nantinya mudah digerakkan. Kalau sebelum, ketika awal-awal si mayit itu meninggal, nanti faedahnya apa?
faedahnya agar orang yang memandikan itu mudah. Apalagi nanti harus dicopot bajunya. Kalau nanti keburu kaku akan sulit, ya. Dan ini bukan suatu keharusan, ya. Kita tidak mengatakan melunakkan persendian itu hukumnya sunnah, tidak. Para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya tidak mengatakan sunnah. Ini hanya apa? Hal yang dipandang baik untuk kemaslahatan si mayit. Seperti contohnya Pak, ada sebagian yang mengatakan mengikat rahang ini, mengikat rahang supaya tidak terbuka. Apakah itu dikatakan sunnah? Bukan. Jadi ada beberapa hal tindakan kepada mayit itu landasannya bukan sunnah karena tidak ada dalilnya. Landasannya apa? Agar si mayit itu terhindar dari pemandangan yang kurang mengenakan. Contohnya kenapa harus diikat nanti? Karena ketika mulut itu terbuka, bisa jadi serangga-serangga itu masuk. Misalkan hidung harus ditutup dengan kapas, apakah itu keharusan jemaah? Tidak. Antum datangkan dalil. Antum mana dalilnya? Jadi menutup beberapa lubang dengan kapas pun itu bukan suatu keharusan. Kalau seandainya si mayit itu Masya Allah bagus gitu ya jasadnya, tidak dikhawatirkan ada mafsadat yang terjadi, maka dibiarkan begitu saja, nggak masalah Pak. Nggak usah antum sumpel-sumpel, nggak masalah. Tapi kalau dikhawatirkan, oh nanti Ustadz nanti keluar darah, maka antum sumpel itu dengan kapas. Ya. Ini berkaitan dengan beberapa kondisi yang sebetulnya itu bukan sunnah, tapi demi kemaslahatan si mayit. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai beranjak ke pembahasan tentang memandikan, ya, memandikan jenazah. Hadis yang akan menjadi sumber rujukan kita adalah hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari seorang sahabiah yang bernama Ummu Atiyah Al-Ansari. Qalat, dia bercerita, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada suatu ruangan yang kami berada di dalamnya. Kata Ummu Atiyah, di hari tersebut adalah hari di mana wafat putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang wafat? Zainab jemaah. Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya 7 anak, ya. 6 meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Di antaranya Zainab. 1 yang wafat setelah Nabi, siapa? Fatimah, 6 bulan. Ya, kata para ulama 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat baru Fatimah menyusul. Dan ini tentunya pukulan, ya, musibah yang berat bagi seorang ayah dan seorang ibu, ya, ketika putra-putranya itu meninggal. Nabi bersedih. Faqala, ketika Nabi masuk, igsilnaha salatan, tolong mandikan, ya, putriku oleh kalian sebanyak 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au aktsar min dzalik, atau lebih dari 5 kali. In ra'aitunna dzalika, ya, apabila kalian memandang itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Nanti kita akan bahas, Pak. Ini 3 kali mandikan tuh bagaimana? Gitu. Bima'in wasidrin, yaitu dengan air sidr, air bidara, ya, daun bidara.
Waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah oleh kalian basuhan yang terakhir adalah air kapur barus, air kamper atau apa ya, kapur barus. Nah, fa idza faragtunna fa'adhinnani, kalau kalian selesai memandikan, kata Nabi, tolong kasih tahu saya. Nanti ini akan kita ambil beberapa faedah yang berkaitan dengan tata cara memandikan jenazah, jemaah. Falamma faraghna adzannah, kata Ummu Atiyah, ketika kami selesai memandikan Zainab, kami memberikan informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana hiqwahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memberikan kepada kami sarung beliau. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan sarungku ini adalah kain yang paling pertama menempel dengan kulitnya Zainab. Nanti akan kita bahas ketika mengkafani. Kafan untuk wanita itu berapa lapis sih, jemaah? Nah, wasiatnya Nabi, pesannya Nabi kepada Ummu Atiyah, tolong sarungku ini adalah kain yang paling pertama menempel dengan kulitnya Zainab. Ya. Wa fi riwayah au sab'an, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau perlu kalian mandikan Zainab itu 7 kali. Wa qala ibda'na bima yaminiha, mulailah kalian memandikan putriku itu dari bagian kanannya. Wa mawadhi'al wudu'i minha, dan dari anggota wudunya. Waja'alna ra'saha salasa qurunin, kemudian kata Ummu Atiyah, kami menjadikan rambutnya Zainab itu dikepang menjadi 3 kepangan, 3 ikatan. Ya. Baik. Ini menjadi hadis yang menjadi sumber rujukan kita untuk memandikan jenazah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Apa faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini tentang memandikan jenazah? Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dia adalah sebuah kewajiban, tapi kewajibannya tidak dibebankan ke setiap individu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya kepada siapa tadi? Kepada Ummu Atiyah dan beberapa perempuan yang ada di dalam ruangan itu. Igsilnaha, mandikan oleh kalian putriku. Kira-kira Zainab dimandikan oleh siapa, jemaah? Antum pernah dengar? Jangan banyak-banyak ya. Disebutkan dalam syarahnya di sini, yang memandikan putrinya Rasulullah karena mungkin ya masih muda atau ya perawakannya juga mungkin tidak merepotkan, yang memandikan hanya 3 orang. Kalau di sini berapa ini? Jangan rame-rame, jemaah. Bukan dijadikan ajang tontonan, bukan. Yang memandikannya hanya 3. Ummu Atiyah, yang kedua adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi. Maka faedahnya apa? Yang paling berhak untuk memandikan seorang jenazah ya, adalah keluarganya. Karena yang memandikan Zainab diantaranya adalah bibinya Nabi, masih ada hubungan keluarga. Berarti ahlul bait. Jadi urutannya kalau bisa jamaah yang memandikan adalah keluarga. Sekalipun dia tidak bisa, kalau dia ada keinginan, antum mau memandikan tidak? Antum tawari. Ya, pihak DKM misalkan ke jamaah yang punya keluarganya, antum siap memandikan tidak? Ya. Kalau siap, silahkan ikut. Ya, nanti antum tinggal briefing saja, antum komandoi. Kemudian yang ketiga adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhunna. Nah, jadi yang memandikan ada 3 ketika itu. Di sini faedahnya yang pertama berarti hukumnya adalah fardu kifayah. Ya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di kesempatan yang lain pernah memerintahkan sahabatnya, kalau ini kan yang meninggal perempuan, yang memandikannya siapa? Perempuan. Ini hukum asal jemaah. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan adalah perempuan. Nabi pun tidak ikut serta melihat, padahal ayahnya sendiri. Nabi hanya memerintahkan, mandikan putriku 3 kali, 5 kali, 7 kali. Setelah itu Nabi keluar. Kalau kalian selesai, tolong kasih tahu saya. Berarti Nabi ada di ruangan itu tidak jemaah? Tidak ada. Padahal ayah sendiri. Maka hukum asal dalam memandikan jenazah, ya tadi fardu kifayah, kemudian yang memandikan adalah keluarga sendiri. Kalau itu laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki. Kalau itu perempuan, dimandikan oleh perempuan. Karena di kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabatnya ketika ada seorang yang sedang ihram, ya, sedang umroh ketika itu, jatuh dari onta, ternyata kepalanya atau lehernya keinjek sama ontanya dia sendiri, akhirnya patah dan meninggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, igsilu, mandikan saudara kalian itu. Jadi meninggal gara-gara keinjek onta aja. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Nah, berkaitan dengan yang memandikan, ya, pihak keluarga, ini ada pengecualian. Hukum asalnya perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Kecuali suami dan istri. Kecuali suami dan istri. Sebagaimana dalilnya adalah kata Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kata beliau, lawistaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau saya bisa mengulang, katanya, kalau saya bisa mengulang kejadian, yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istrinya. Tapi ketika itu yang memandikan siapa jemaah? Para sahabatnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas. Keluarga bukan Ali bin Abi Thalib, keluarga. Al-Abbas keluarga juga, Ahlul Bait. Nah, tapi kalau kata Aisyah, kalau saya bisa mengulang, kata-kata saya bisa mengulang, yang akan memandikan adalah saya dan istri-istrinya Nabi. Berarti istri boleh memandikan suami. Begitu juga sebaliknya, suami boleh memandikan istri. Suami yang dimandikan oleh istrinya diantaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar dimandikan oleh istrinya sendiri, Asma bintu Umais. Kemudian kalau istri yang dimandikan oleh suaminya siapa jemaah? Fatimah. Dimandikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan dalam hadis lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari pemakaman Baqi, habis menguburkan jenazah, Nabi pulang ke rumah, waroksa, kata Nabi, kata Aisyah ketika itu di rumah, waroksa, sakit kepala saya wahai Rasul, sakit kepala saya. Kata Nabi, waroksa, bal ana ya Aisyah waroksa, saya juga sakit kepala wahai Aisyah. Ya. Kemudian kata Nabi, tidak masalah sebetulnya wahai Aisyah, seandainya kamu meninggal duluan, maka saya yang akan memandikanmu, saya yang akan mengkafanimu, dan saya yang akan menyolatkanmu. Ya, ini berarti dalil sekali lagi, suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Kemudian para ulama menjelaskan jamaah, kalau ada kasus, sekarang ini sedang ramai kasus perceraian, kalau ada suami dan istri sedang terjadi masalah, kemudian terucap kata talak, ternyata pas dalam masa iddah istrinya meninggal, apakah boleh dimandikan oleh suaminya? Boleh, dengan satu syarat. Syaratnya apa? Dua. Syaratnya ada dua. Kalau dalam kejadian talak cerai, suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami dengan dua syarat.
Syarat yang pertama adalah talaknya adalah talak roj'i. Talak roj'i itu berarti apa Pak? Talak 1 dan 2. Ya. Kalau talak bain kata Imam Nawawi, ya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wattafaqu ala annahu la yubsal al bain. Kalau talaknya talak bain, maka nggak boleh pasangan ya suami istri itu saling memandikan, tidak boleh. Ini ittifaq para ulama. Itu syarat pertama. Talaknya adalah talak roj'i. Syarat yang kedua, masih dalam waktu iddah. Iddah. Kalau normalnya berarti berapa kali haid jemaah? 3 kali ya. 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi selama masa itu kalau meninggal dunia masih boleh saling memandikan. Nah, adapun apabila yang menjadi mayitnya adalah anak, ya, anak yang masih di bawah umur, belum balik, kata sebagian ulama 7, di bawah 7 tahun, maka itu bebas. Boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau anaknya laki-laki boleh dimandikan perempuan, kalau anaknya perempuan boleh dimandikan laki-laki. Tapi sekali lagi yang paling aman laki-laki sama laki-laki. Perempuan dimandikan perempuan karena kita hidup di zaman yang aneh zaman. Ya. Ada orang-orang yang doyan sama anak kecil. Ya. Nah, maka ini hukum asal dari memandikan jenazah. Kemudian tahapannya dalam memandikan jenazah baju atau pakaian itu harus dilepas, kecuali ketika itu Rasulullah SAW ketika dimandikan oleh Ali dan Al-Abbas, pakaian Rasulullah tidak dicabut ya. Adapun kita, maka kita harus mencabutnya, melepaskannya, tapi sambil ditutup auratnya, jangan sampai terbuka. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'in. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian merahasiakan aib-aibnya, karena di tubuh mayit itu mungkin ada rahasia, tidak selalu aib sebetulnya, rahasia yang selama ini dia tidak ceritakan ke orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk orang tersebut, dari orang yang melepaskan baju ataupun dari orang yang nanti turun tangan untuk terjun untuk memandikan, dia sembunyikan itu rahasianya, Allah akan memberikan 40 ampunannya, dan kita butuh dengan ampunan Allah. Contoh misalkan apa aib jemaah, atau rahasia, misalkan ada tanda lahir, util, mohon maaf ya, panu, antum jangan ceritakan, si fulan ternyata badannya banyak panunya, misalnya. Nggak boleh jemaah, karena selama hidup dia tidak pernah menceritakan. Hati-hati, syaratnya mendapatkan ampunan ini antum harus rahasiakan. Atau misalkan ada tato sebelum hijrah, karena dia mungkin belum tahu, ya lagi lalai, dia pernah bikin tato di tubuhnya, dia tidak pernah ceritakan ke orang. Ketika antum memandikan, antum lihat tatonya, antum harus rahasiakan itu. Ya. Kemudian setelah dilepaskan pakaiannya, jadi melepaskan pakaian juga ada beberapa kondisi jamaah. Kalau memang mudah, tangannya masih bisa ditekuk, ya. Kemudian pakaiannya juga lebar, misalkan pakai baju koko yang dari atas sampai bawah ada kancingnya, maka antum nggak boleh merusak karena itu adalah harta haram. Jadi dilepas pelan-pelan. Tapi kalau sulit ini bisa jadi pakaiannya sempit atau fisik si mayitnya sudah kaku, maka antum boleh mengguntingnya. Nah, antum mungkin sudah
pengalaman. Kita hanya murojaah saja sebetulnya ini, karena antum pernah belajar ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita setelah kita melepas pakaian, apa yang harus dilakukan? Ada yang mungkin anggapan antum ini adalah sunnah juga. Apa jamaah? Mencukur kumis, menggunting kuku, atau mencukur ketiak si mayit. Apakah ini adalah sebuah keharusan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah sesuatu yang tidak menjadi keharusan jamaah. Tapi kalau antum atau kita memandangnya sesuatu pemandangan yang kurang elok, jadi kembali lagi kemaslahatannya agar si mayit itu terlihat indah, terlihat bagus. Kalau dengan kumisnya itu seukuran apa sih Ustadz? Kumis itu harus dicukur misalkan, harus digunting. Ya, kita tidak bisa ukur standar dengan standar kita. Ada sebagian yang mungkin menurut antum rapih itu kalau di kerok. Tidak jemaah. Bahkan Syekh Masyhur kemarin sebetulnya kumis tidak boleh dikerok. Bolehnya apa? Digunting, ditata. Nabi SAW ketika melihat sahabatnya namanya Mughirah bin Syu'bah, kumisnya panjang sampai menutupi mulutnya. Kata Nabi, sini Mughirah. Kemudian Nabi ambil siwak, kemudian Nabi meletakkan siwak itu di atas bibirnya, kemudian baru mencukur. Itu sudah ukuran rapih. Jadi yang penting tidak melebihi garis bibir lah jemaah. Itu sudah cukup, tidak usah antum gunting-gunting lagi ya. Kuku juga demikian. Jadi ini sesuatu yang bukan sunnah ya, bukan sunnah. Tapi kalau misalkan antum ingin lakukan karena kukunya itu panjang, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan bulu ketiak. Adapun bulu, mohon maaf, bulu kemaluan tidak boleh antum otak-atik. Berarti batasannya hanya apa tadi? Ketiak, kumis, dan kuku saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini Nabi SAW memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk memandikannya 3 kali, tapi di tengah-tengah hadis ini kata Nabi, mandikan, atau di riwayat lain wa mawadhi'al wudu'i minha. Jadi setelah dibersihkan ya. Jadi sebetulnya memandikan jenazah ini kata sebagian ulama mudah. Kalau antum pernah melakukan mandi junub, antum harusnya bisa memandikan jenazah. Karena mirip, betul-betul mirip. Antum jamaah setelah tadi bersih-bersih ya. Biasanya sebelum mandi junub antum membersihkan kemaluan dulu. Nabi SAW setelah membersihkan kemaluan, beliau menggosok-gosok tangannya di tembok. Apa yang dilakukan setelah itu? Berwudu, ya, berwudu. Nah, berwudu, jadi bagi yang memandikan mayit, mewudukan si mayit itu dengan wudu seperti sholat. Ya, 3 kali dimulai dari tangan bagian kanan, kemudian telapak tangan bagian kiri. Ada sesuatu yang mungkin tidak mirip ya, yaitu berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak. Bagaimana? Kata para ulama, berkumurnya orang yang meninggal dunia itu cukup dengan kain, antum gosok-gosok di giginya 3 kali. Sekali
Antum kemudian bersihkan kainnya, celupkan lagi ke air. Bukan membasah, bukan memasukkan air ya Pak, tapi kain yang basah itu antum gosok. Jadi jangan sampai ada air yang masuk 3 kali. Kemudian keluarkan lagi, kemudian antum gosok lagi. Begitu juga dengan istinsyak, hidung. Jadi memasukkan kain sedikit, kemudian sudah dilepas lagi. Itu juga dilakukan ya 3 kali. Sudah bisa ya Pak? Kita jeda adzan isya terlebih dahulu saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Izin untuk melanjutkan jemaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berkaitan dengan tahapannya, mohon maaf ada yang mungkin tertinggal tadi. Jadi setelah kita membersihkan hal-hal yang zahir, kita juga harus membersihkan perkara atau sesuatu yang batin.
Maksudnya yang awalnya tidak nampak. Kalau tadi kumis, kemudian kuku, dan ketiak itu nampak. Di lain sisi kita harus membersihkan sesuatu yang tidak nampak, yaitu apa? Kotoran yang ada di dalam perut, ya. Dengan istilah kata para ulama asr, ain sod ro, asru, ya, batnil mayyit, mengurut. Jadi sedikit diangkat kepalanya, mungkin yang sudah menjadi praktisi pemandi jenazah sudah tahu, ya, tidak sampai didudukkan, tapi agak sedikit diangkat, kemudian ditekan, ya, dirifkin dengan lembut saja. Yang harus diketahui jamaah, mengeluarkan kotoran di dalam perut mayit itu bukan mengeluarkan seluruhnya. Kata sebagian ulama, kenapa kita hanya perlu untuk menekannya dengan lembut? Bisa jadi ada kotoran yang memang mau keluar. Kalau seandainya setelah kita pijit-pijit itu tidak ada yang keluar, berarti memang tidak ada yang mau keluar gitu. Jadi jangan dipaksa, jangan ditekan dengan keras. Jadi asr batnil mayyit. Dan berkaitan dengan tahapannya juga, prinsipnya tadi harus merahasiakan. Kemudian yang kedua, aurat mughalladhah si mayit itu harus tertutup dari pertama kali antum membuka baju, pakaian, sampai selesai mengkafaninya. Aurat mughalladhahnya harus tertutup. Apa itu aurat mughalladhah jemaah? Kalau laki-laki berarti pusar sampai lutut. Itu harus selalu tertutup. Dan sifat kain yang menutupnya kata para ulama dua. Yang pertama adalah tebal. Maksudnya tidak transparan, tidak menerawang. Yang kedua, bisa menyerap air. Bisa menyerap air. Kalau aurat mughalladhahnya perempuan berarti dari atas dada, ya, sampai lututnya. Itu harus terus dijaga sampai selesai mengkafani. Berkaitan dengan asal tadi Pak, menekan. Ada mungkin kejadian kotorannya terus keluar. Batasannya sampai berapa kali antum mengistinja? Istinja, ya, berarti istinja, mensucikan, mohon maaf, dubur si mayit itu. Berapa kali? Kata sebagian ulama maksimalnya adalah 7 kali. Kalau sampai 7 kali tetap kok, mohon maaf, mungkin dia sedang mencret atau terus keluar, maka setelah 7 kali itu baru disumpel. Dari mana ijtihadnya para ulama? Tadi kata Nabi, mandikan anakku berapa kali? 3, 5, 7. Di riwayat lain. Berarti batasannya kalau terus keluar sampai 7 kali, ya, itu baru kita sumpel lubang duburnya dengan sesuatu yang lembut, ya, kapas atau kain. Baik. Berkaitan dengan tahapan, ya, tadi kita sudah mulai ke tahapan wudu, ya. Jadi sebelum berwudu, kitanya bismillah dulu, jemaah. Kitanya ucapkan bismillah. Itu bagian dari juga kita berarti itu bismillah itu bukan niat, ya. Beda. Niat itu di dalam hati. Bismillah sebagaimana kita juga ketika ingin berwudu ucapkan bismillah. Bahkan tentang masalah niat para ulama khilaf. Untuk memandikan jenazah katanya tidak perlu niat, sebagian. Namun mazhab Syafi'i mengharuskan niat ini. Kata yang tidak mewajibkan niat karena ketika kita memandikan jenazah itu tujuannya adalah untuk menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis tidak butuh niat. Contoh jemaah, antum celana nih kena pipis,
aduh kena pipis nih, saya mau ganti, saya mau letakkan celana yang kena pipis ini di jemuran. Antum tidak ada niat untuk membersihkannya, mensucikannya, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras, kemudian setelah hujan, antum cium kok baunya tidak pesing lagi. Kemudian juga mungkin dari sisi warna tidak, ya pokoknya tanda-tanda najis itu hilang. Apakah celana itu jadi suci atau masih najis? Jadi suci. Berarti menghilangkan najis butuh niat tidak? Tidak butuh niat. Ada sebagian ulama seperti itu. Tapi kita ya lebih ininya karena Indonesia ini menganut madhab Syafi'i, nggak masalah niat ya, niat ya. Kemudian Bismillah, kemudian mulai mewudukan. Mulai dari tadi mencuci telapak tangan bagian kanan 3 kali, mencuci telapak kiri 3 kali, kemudian kumur-kumur tadi hanya digosok giginya saja, kemudian istinsyak, memasukkan air, hanya memasukkan kain basah, bukan memasukkan air, menyentuhkan kain basah itu ke dalam hidung 3 kali, kemudian setelah itu normal seperti kita mewudukan, kita berwudu ya, membasuh wajah 3 kali, kemudian setelah wajah apa jemaah? Tangan sampai siku, bagian kanan dulu 3 kali, bagian kiri 3 kali, setelah itu kepala ya dan telinga, kemudian diakhiri dengan kaki. Nah setelah berwudu, mulai kita memandikan jenazah itu dengan 3 komposisi air. Kalau berwudu berarti tadi harus ada komposisi airnya, tidak? Tidak, air biasa. Sudah selesai berwudu, maka kita menyiapkan 3 komposisi air. Nanti kalau praktek insya Allah lebih paham. 3 komposisi air yang harus disediakan adalah, yang pertama adalah air bidara, sidr kalau bahasanya Nabi, atau sesuatu yang bisa menggantikan sidr. Bidara apa? Sabun. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih bagus pakai sabun Pak dibandingkan bidara. Sebagian. Kenapa lebih bagus sabun? Sidr itu tujuannya adalah untuk membersihkan, litanzif. Ada zat-zat yang bisa membuat badan kita itu jadi bersih, bidara. Sabun bisa membersihkan tidak? Bisa. Dan ada tambahan lagi. Sabun itu bukan hanya membersihkan, tapi juga membuat badan itu menjadi wangi. Sebagian ulama mengatakan kenapa lebih bagus pakai sabun? Karena selain bersih juga wangi. Ya. Namun Syekh Masyhur ya, kemarin Ustadz Fauzi juga mungkin ikut daurah, saya juga ikut daurah di Ibnu Hajar, murid senior Syekh Al-Albani. Beliau tetap kekeh yang paling bagus adalah sidr, kata beliau. Yang paling bagus adalah bidara. Tapi juga sebagian kita ada kesalahan jemaah. Memandikan dengan air bidara ini, daunnya cuma dicelup aja. Apa efeknya? Ada sebagian seperti itu. Bidara itu berefek kapan? Ketika ditumbuk. Atau sekarang sudah jadi bubuk ya. Kemudian antum aduk, nanti keluar busa. Nah, busa itu yang antum nanti buat sampoan si mayit. Busanya itu. Ada sebagian cuma daun. Apa efeknya daun? Nah, harus ditumbuk. Kalau emang itu daun harus ditumbuk. Baik. Komposisi yang kedua adalah air biasa, dan komposisi ketiga adalah air kapur barus, ya. Atau kalau tidak ada air kapur barus, apa Pak? Yang menggantikan kapur barus, yaitu sebagian ulama mengatakan wangi-wangian yang bisa dimasukkan ke dalam air, ya. Karena kondisional, kita ini memandikan kadang ada di kondisi-kondisi yang tidak ideal, ya tidak. Nah, kata Nabi SAW, ibda Nabi mayaminiha,
mulailah dari bagian kanan. Namun yang namanya memandikan mayit sama seperti mandi junub. Mandi junub itu mulainya dari mana? Dari kepala. Jadi disampoin dulu lah kalau tadi bahasanya. Jadi yang pertama kali dipakai adalah air bidara. Ya, disampokan atau diremas-remas kepalanya, dibasahi. Kepala atau lubang-lubang hidung atau mulut ini harus dijaga, jangan sampai kemasukan air. Ya. Dimulai dari bagian kepala, setelah kepala, maka mulai dari bagian kanan. Nah, kepala ini tidak dihitung bilangan ya jemaah. Jadi kepala tuh sendiri. Kalau mau pakai kapur barus, bidara itu lebih baik karena memang untuk mewangikan rambutnya atau sampo lah. Hitungan 1, 2, 3 sampai 7 tadi kapan mulainya? Ketika kita memandikan bagian kanan. Setelah kepala baru memandikan tubuh bagian kanan. Dimulai dari atasnya dulu. Kemudian setelah bagian atasnya dimiringkan, kemudian bagian belakangnya. Bagian depan, bagian belakang. Kemudian setelah bagian kanan, depan, atas dan belakang atau depan dan belakang berpindah ke bagian kiri. Ya, ke bagian kiri. Nah, ini yang disebut dengan satu. Ini yang disebut dengan satu. Ya. Jadi bilangan 1, 2, 3 itu dihitung dari komposisi air yang digunakan. Setelah air bidara, berarti kita menggunakan air biasa. Nah, air biasa itu hitungannya 2, sama, mulai dari kanan, depan, belakang, kiri, depan, belakang, itu dihitungnya 2. Dihitungnya 2, karena sudah menggunakan air biasa. Kan urutannya bagaimana urutannya? Bidara, air biasa, air kapur barus. Bahkan para ulama berselisih jamaah. Ada yang bilang air biasa dulu, baru bidara. Masalah urutan air ini saja para ulama khilaf. Tapi yang paling insya Allah yang paling bagus tadi bidara dulu, kemudian air biasa, terakhir kafur. Nanti saya berikan hikmahnya apa. Ya. Jadi setelah menggunakan air biasa itu terhitung 2 kali memandikan. Ketika menggunakan air kafur barus berarti itu sudah hitungan 3. Kalau antum ingin menggunakan bilangan 5 karena kotoran tadi masih keluar, atau kotoran atau daki atau yang ada di tubuhnya belum maksimal bersih, bagaimana ingin 5 kali itu? Berarti antum harus kembali lagi ke air bidara. Air bidara lagi, kapur ini harus diakhirkan. Kapur barus harus yang paling terakhir. Berarti kalau 5 kali, bidara, air biasa, bidara, air biasa, baru kapur barus. Kalau 7 kali sama seperti itu. Bidara, air biasa, bidara, air biasa, bidara, air biasa, terakhirnya kapur barus. Ya, itu hitungannya 7 kali. Nah, berkaitan dengan bilangan ini, madhab Syafi'i mewajibkan tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Sedangkan jumhur, kalau misalkan pas sekali lagi kondisional itu bagaimana Ustaz? Bisa jadi di daerah tertentu air sedikit, atau si mayitnya bukan mayit normal, tapi diabetes atau kebakar, antum akan bujur juga. Kan nggak mungkin. Bagaimana antum menangani seperti itu? Maka ini tidak mutlak sebetulnya. Ya, bahkan saya nukilkan sedikit terakhir jamaah, mungkin karena waktu yang sempit nggak masalah, jangan terburu-buru biar antum paham. Kata seorang ulama dari madhab Maliki namanya Abul Walid Al-Baji. Siapa Pak? Abul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tidak ada, ya, la yujad
sifat li ghuslil mayyit la yajuzu an tata'adda fatakunu sifatun li ghuslihi. Intinya kata beliau tidak ada sifat tata cara memandikan, bukan mandinya ya, tata caranya, tidak ada tata cara memandikan jenazah itu yang wajib. Yang wajib maksudnya harus pakai cara tertentu. A ya harus A. Tidak ada kata beliau, karena kondisional. Ya, tidak ada tata cara tertentu yang menjadikan memandikan jenazah itu seakan-akan menjadi sah. Kalau misalkan tubuhnya tadi karena kebakar, ya otomatis antum tidak bisa memandikan. Kebakarnya mungkin kebakar sebagian, ya. Berarti antum hanya bisa mengusap sebagian saja tadi dari tubuhnya, atau mentayamumkan. Ya, mentayamumkan kalau memang betul-betul tidak bisa disentuh air. Jadi madhab jumhur, adapun jumhur, bilangan paling minimal bukan 3, tapi bilangan minimal adalah 1 kali. Seperti antum mandi junub, antum nyemplung ke kolam, terus antum langsung naik karena basah semua, sah tidak mandi junubnya? Sah, jemaah. Sama seperti mandi junub, mandi jenazah itu ada yang sunnah, ada yang sempurna, ada yang cukup, maksudnya sebatas sah saja. Ya, baik. Intinya kemudian kata Syekh di sini, saya nukil juga dari Syarah Umdatul Ahkam, wa yaj'alu fil ghaslatil akhirah kafur. Intinya ketika memandikan jenazah, komposisi air yang harus terakhir adalah kapur barus. Apa hikmahnya? Kata beliau jemaah. Pertama, litatyibi raihah badan al-mayyit, untuk mengharumkan badan si mayit. Kapur barus untuk mengharumkan supaya aromanya ya, tidak busuk atau apa ya. Yang kedua, hikmahnya wataslibuhu, kapur barus ya wallahu alam, kata beliau di sini ada unsur bisa mengawetkan. Maksudnya supaya karena makhluk yang diantara makhluk yang cepat busuk itu adalah manusia ya. Maksudnya jasad yang bangkai yang paling cepat busuk adalah manusia. Maka dengan air kafur barus ini bisa sedikit mengawetkan. Karena kadang harus ada, kita nunggu anggota keluarga kita datang dulu ya. Dan sebagian ulama kenapa pakaian juga harus cepat dilepas jamaah. Kalau dia pakai jaket, misalkan meninggal dunia ketika naik motor, jeder, tabrakan, antum tidak boleh menunda-nunda. Tadi melepas pakaian itu juga sunnah. Kekhususannya hanya untuk siapa tadi yang tidak dilepas? Nabi SAW. Apa hikmahnya melepas pakaian? Supaya badan itu tidak cepat busuk. Karena hawa panas akan mengakibatkan kulit kita ini cepat busuk. Apalagi orang yang tadi kecelakaan di jalan, pakai jaket harus cepat dibuka. Nah, hikmah yang ketiga, kata Syekh, watardil hawam, yaitu untuk menghindarkan serangga-serangga. Ya, air kafur barus itu untuk menghindarkan serangga-serangga, karena jenazah mayit ini nantinya akan disimpan mungkin untuk disolatkan, kemudian juga untuk menunggu anggota keluarga kalau ingin melihat dan mensolatkan juga. Demikian jemaah. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari di malam hari ini. Nanti kalau ada kurang, ya, kita akan sambung di pertemuan berikutnya berkaitan juga dengan mengkafani dan mensolatkan. Nanti juga akan menguburkan atau memakamkan. Demikian saja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Berkaitan dengan gerakan-gerakan ketika kita menutup mata ataupun memandikan jenazah, tidak ada bacaan Pak
dari Nabi SAW, menutup mata saja. Kalau mau mendoakan secara umum, Allahumma gfir lahu warhamhu, nggak masalah didoakan, ya, sambil ditutup. Tapi itu tidak menjadi bacaan khusus. Begitu juga dengan memandikan, ketika megang bagian ini dibaca, ada tuh ya sebagian pemandi jenazah ada bacaan-bacaan khususnya. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ada lagi jemaah? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecium. Nah. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu ya. Nanti yang belum sampaikan pertanyaannya mungkin ba'da sholat. Berkaitan dengan jenazah yang tenggelam, wallahu a'lam, kalau memang harus dimandikan dan tidak bisa disentuh, maka hanya cukup diguyur saja. Kalau tadi wallahu a'lam kok pakai air kopi ya? Kenapa harus kopi gitu? Kalau bisa tadi taruhlah air kopi, tapi terakhirnya misalkan air kapur barus. Ini yang ditekankan di hadis ini Pak. Jadi air kapur barus itu yang tadi hikmahnya kata Syekh Abdullah Saleh Fauzan ada 3. Tapi kopi itu apa ada hikmahnya? Wallahu alam. Air kapur barus diusahakan yang menjadi kalau itu harus diguyur. Ya. Kemudian berkaitan dengan upah ya. Ini waliyadzubillah, orang-orang yang meminta upah dari mengurus jenazah. Nabi SAW memberikan tadi beberapa motivasi pahala jemaah. Maka cukuplah ini menjadi bayaran bagi kita. Barang siapa kata Nabi yang memandikan kemudian merahasiakan apa yang harus dirahasiakan, Allah akan memberikan ampunan. Barang siapa yang mengkafani, ya, itu ada pahalanya. Barang siapa yang sampai memakamkan, Allah akan berikan bangunan rumah untuk orang yang sampai memakamkan itu. Kalau ada yang harus yang mematok harga, ya, ini tidak elok jemaah, tidak elok. Karena orang yang meninggal dunia, dia adalah orang yang butuh dibantu, Pak. Maka insya Allah dengan sekarang banyak kepengurusan jenazah, insya Allah masih ada orang-orang yang ikhlas, ya, yang ikhlas, sukarela, tidak meminta bayaran. Tidak sepatutnya ini, wallahu a'lam. Demikian saja jamaah yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.